Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, mahasiswa Fakultas Hukum pada kelas Hukum Pidana 1, kelas yang saya ampu ya. Hari ini video ini pertemuan ke-8 dan ke-9, yang kemudian tadi saya periksa itu ya, pertemuan saya sampai 8 ini, itu kalau bagi per SAP itu, ya, itu harusnya sudah masuk, pertemuan ke-9 itu sudah ke pertemuan ke-13 insyaallah, ya. Karena ajaran kausalitas sudah saya sampaikan, ya, asas dan lain sebagainya insyaallah sudah saya sampaikan soal itu. Nah, hari ini, eee, kita masuk ke pertemuan ke-8 dan ke-9. Alasan penghapus pidana. Jadi, pidana itu juga bisa terhapus, ya. Jadi jangan dikira hukum kita itu saklek gitu ya, harus orang melawan hukum ya pidana, enggak. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang kemudian, dapat menghapus pidana. Next. Pidana, perbuatan melawan hukum itu, eee, terhapus dengan alasan pembenar, ya. Kemudian kalau kesalahan, pertanggungjawaban pidana itu alasan pemaaf. Pada kesalahannya, kena alasan pemaaf. Dua-duanya adalah bagian dari alasan penghapus pidana. Oke, berikut adalah, pasal-pasal ya, untuk alasan pembenar, ada notware, pasal 49 ayat 1, notware excess, eee, pembelaan, terpaksa ya, pasal 49 ayat 2. Kemudian untuk alasan pembenar, melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50, sedangkan alasan pemaaf adalah melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang, ya, pasal 51 ayat 2, atau, punya itikat baik bahwa merasa itu adalah, eee, bagian dari, tugasnya, bagian dari wewenangnya. Kemudian, alasan pembenar, melaksanakan perintah jabatan pasal 51 ayat 1. Jadi berbeda antara melaksanakan perintah jabatan dengan melaksanakan undang-undang. Video sebelumnya itu, penyidik menahan orang itu, dalam kaitannya dengan kewenangannya ya, dalam melaksanakan perintah undang-undang. Seorang, eee, eksekutor regu tembak yang pada video sebelumnya, video pertemuan 6 dan 7 itu, ya, itu masuk pada perintah jabatan, pasal 51 ayat 1. Kemudian, pada alasan pembenar, overmach ya, daya paksa, sama seperti, alasan pemaaf juga. Jadi dua-duanya muncul overmach, baik di alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Nah, berikut slide untuk penjelasan soal pasal-pasal ini. Kita mulai dari overmach terlebih dahulu. Pasal 48, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh, jadi ada frasa pengaruh ya. Jadi ada korelasi bahwa perbuatan yang dia lakukan itu terhubung dengan, daya paksa, ya, terhubung dengan daya paksa. Ada yang sifatnya absolut, daya paksa itu mutlak ya, ada yang sifatnya relatif. Setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat dielakkan atau dihindari. Nah, contoh lagi yang overmach pada video 6 dan 7 sebelumnya, itu adalah ketika, Susanto ditodong pistol, ya, dia di bawah, eee, pengaruh daya paksa. Dia mendapat tekanan, dia mendapat paksaan untuk melakukan perbuatan itu. Nah, oke, next berikutnya. Apa itu tadi yang disebut, daya paksa absolut, yang berikutnya adalah daya paksa relatif. Daya paksa absolut adalah mutlak, artinya sulit menghindar. A dipanggil ke pengadilan sebagai saksi tetapi diikat oleh si B.
sehingga si A dia di bawah pengaruh tekanan sehingga kemudian dia tidak sanggup untuk datang ke pengadilan karena diikat. A memegang B sedemikian kuat dan didoronglah si B masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ya. Dorongannya kuat sehingga kemudian A maaf, B tidak punya kemampuan untuk menghindar dari dorongan itu. Maka ini adalah paksaan yang sifatnya absolut. Kalian bisa membuat contoh-contoh yang lain. Apa itu contoh-contoh dari paksaan absolut? Paksaan relatif. A memaksa B dengan menodongkan pisau ke perutnya supaya memukul C. Nah, pada paksaan relatif ada kemungkinan-kemungkinan untuk dapat menghindar. Ya, jadi ada kemungkinan-kemungkinan untuk dapat menghindar. Ya. Pak, bagaimana kalau dengan seorang teroris menyandera anaknya si A agar kemudian si A melemparkan bom ke kantor polisi? Ini absolut atau relatif? Kalau saya berpikiran bahwa ini adalah relatif, karena terhadap si A, dia mampu menghindari dengan cara apa? Dengan cara secara secretly, ya, secara rahasia, dia melaporkan tindakan itu, tindakan penyanderaan itu ke kepolisian. Jadi masih ada kemungkinan-kemungkinan dia untuk berpikir bagaimana kemudian menghindari tekanan-tekanan itu tadi. Ya, oke. Pak, bagaimana kemudian kalau sifatnya adalah ancaman? Teroris memerintahkan kepada si A untuk melemparkan bom ke kantor polisi. Kalau itu tidak dilakukan, maka teroris akan membunuh keluarga si A. Coba tekanannya di mana? Apakah si A dapat menghindarkan diri dari ancaman itu? Ya, jelas dapat. Ya, jelas dapat. Keluarganya diungsikan dan lain sebagainya, dibawa ke tempat yang aman. Setelah itu lapor ke polisi. Ya, sehingga kemudian overmach ini adalah harus kemudian overmach yang betul-betul dapat dibuktikan. Kalau masih kemudian teroris mengancam, membunuh keluarga si A dan sebagainya, maka kemudian korelasi dengan tekanannya itu ya hampir tidak ada karena dia bisa menghindar. Ya, sehingga kemudian kalau itu terjadi, maka kemudian si A ya dapat dipidana. Overmach-nya nggak muncul, nggak ada di sana. Ya, oke. Berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, yang soal teroris tadi ya, sama. Nah, bagaimana yang terkait overmach keadaan darurat ini ya? Satu, konflik antara dua kepentingan hukum. Dua, konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Yang ketiga adalah konflik antara dua kewajiban hukum. Nah, saya jelaskan one by one melalui slide berikut ini. Konflik antara dua kepentingan hukum. Ya, kepentingan hukum maka kembali ke orangnya masing-masing. Contoh, ada dua orang terapung di laut dengan berpegangan pada sebuah balok kayu. Tetapi balok itu hanya cukup untuk mengapungkan satu orang. Sehingga satu orang di antaranya mendorong satu orang lainnya ke laut. Ya. Karena kalau dua-duanya itu yang pakai balok kayu tadi, maka dua-duanya tenggelam. Maka salah satu yang kemudian merebut balok kayu itu. Ini adalah konflik antara dua kepentingan hukum. Overmach daya paksanya apa? Terletak kepada balok kayu yang kecil tadi itu, sehingga tidak cukup mengapungkan dua orang. Ya, cukup untuk mengapungkan satu orang. Letak daya paksanya di sana. Berikutnya adalah konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Seseorang mencuri sepotong roti karena sudah beberapa hari tidak makan. Ya. Seseorang mencuri sepotong roti
karena sudah beberapa hari tidak makan. Mencuri sepotong roti adalah kewajiban hukum yang kemudian dia harus menghindari pencurian itu, tapi karena dia beberapa hari tidak makan, ini adalah kepentingan hukum. Ya. Kemudian seseorang dipanggil sebagai saksi oleh pengadilan, tetapi pada saat harus datang ia sakit. Sakitnya ia adalah kepentingan hukum, sedangkan kewajiban hukumnya adalah dia harus datang ke pengadilan. Maka letak daya paksanya di mana? Pada kasus mencuri sepotong roti, letak daya paksanya adalah beberapa hari tidak makan. Nah, kemudian berikutnya, kasus yang dibawa itu letak daya paksanya ada sakit. Orang sakit tentu tekanan dalam dirinya itu ya, tekanan secara metabolisme itu. Bagian-bagian tubuhnya sudah tidak terlalu bisa menopang untuk kinerja tubuhnya yang lain, sehingga kemudian dia sakit. Nah, oke, next berikutnya. Konflik antara dua kewajiban hukum. Seorang dokter militer diminta penjelasan tentang penyakitnya prajurit tentara yang diperiksanya. Ia menghadapi konflik dua kewajiban hukum. Satu adalah di pengadilan dia sebagai saksi untuk menjelaskan sakitnya, si tentara tadi itu benar nggak sakit. Sedangkan di sisi lain dia itu tunduk kepada undang-undang kesehatan untuk merahasiakan soal penyakitnya seseorang. Nah, oke, next berikutnya. Alasan pembenar. Notware pasal 49 ayat 1 KUHP. Barang siapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap diri, kehormatan, kesusilaan atau harta benda, baik kepunyaan sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Ya. Penjelasannya sebagai berikut. Syaratnya ada 3 tadi soal pasal 49 ayat 1 tadi ya. Nah, ada serangan atau ancaman serangan seketika atau secara tiba-tiba. Yang kemudian serangan itu dalam bahasa hukum disebut sebagai melawan hukum atau memenuhi unsur-unsur dalam pasal penganiayaan salah satunya ya, serangan itu ya. Atau pasal pembunuhan kalau ada ancaman pembunuhan. Kemudian pembelaan itu harus terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarkan secara wajar. Ya. Harus terpaksa. Oh, kemudian dia kemudian memukul dengan balok. Ya. Maka kemudian dia sudah mengayunkan baloknya, dia menghindar, langsung kemudian memukul balik kepada si pelaku yang menyerang itu dengan tangannya. Maka poin 3 ini penting, pembelaan harus seimbang dengan serangan itu. Ya. Kalau dia pelakunya bawa balok kayu, bawa pisau, ya sudah mengayunkan pisau kita kemudian menghindar dan lain sebagainya, terus kemudian kita bawa pistol, maka seimbangnya adalah terletak kepada kalau pistol itu ditembakkan ke kakinya. Kalau ditembakkan ke arah vital di tubuh yang bawa pisau tadi itu, maka ini menjadi tidak seimbang. Ya, apalagi kemudian ada orang sipil kemudian sudah dapat izin bawa senjata untuk keamanan diri dan lain-lain sebagainya, karena mungkin ada banyak orang yang mengincar harta dan sebagainya ya. Maka keseimbangan tadi itu terletak pada untuk melumpuhkan, bukan untuk membunuh. Maka frasa seimbang ini penting sekali. Nah, berikut salah satu contoh. Pembelaan terpaksa. Seorang anggota polisi melakukan penyitaan terhadap sepeda milik A. Diduga hasil kejahatan. Untuk menyelamatkan sepedanya, A melakukan pembelaan terhadap perbuatan serangan polisi itu. Apakah ini termasuk notware? Apakah si A melakukan pembelaan dalam tanda kutip? Tidak. Dia malah masuk ke dalam unsur melawan hukum. Ya. Nah, oke. Berikutnya. Jadi kasus ini bukan
contoh ini bukan pembelaan ya. Syarat pembelaan terpaksa. Tadi ada serangan tiba-tiba ya. A hendak memukul B dengan sebatang kayu. Menghadapi serangan itu, lalu B menendang A untuk menghindari pukulan. Ya, jadi ini yang seperti saya sebut tadi ya, menghindar kemudian kembali memukul kepada si orang yang menyerang tadi itu. Tetapi ya hati-hati ya, hati-hati. Orang nyerang kita, tidak ada saksi, ya, tidak ada yang melihat, kita mukul duluan. Orang itu bawa balok kayu, sedangkan di situ banyak balok kayu. Orang yang menyerang tadi bisa melaporkan kita duluan. Nggak ada bukti-bukti bahwa orang itu kemudian menyerang duluan. Ya. Yang menyerang melaporkan kita, kenalah kita pasal penganiayaan. Nah itu yang rumit ya. Memang kita itu perlu banyak CCTV itu ya di sekitar kita itu. Maka penting kalau rumah kita itu ada CCTV dan lain sebagainya, agar tahu kronologinya seperti apa. Ya. Makanya kan memang penegak hukum ya perlu di penerimaan itu sangat ketat, kemudian meskipun penerimaan sudah ketat, di dalam penegak hukum ya harus dilakukan upgrade, harus terus upgrade terus, agar kemudian nanti orang itu tercapai betul-betul keadilannya di pengadilan. Nah, berikutnya, pembelaan itu terpaksa, artinya tidak ada jalan lain, ya, nggak ada jalan lain untuk menghindarkan diri secara wajar. Ada seorang gadis dimasukkan dalam ruangan, perhatikan ya, dimasukkan dalam ruangan, kemudian digagahi oleh 3 orang pemuda. Dia menarik pistol itu dari salah satu pemuda itu. Kemudian ia menembak pemuda itu. Nah, menembaknya di mana? Oh, tembak kepala semua, ya nggak boleh. Ya, bukan kemudian terpaksa, maka harus melumpuhkan. Nah, wajarnya begitu. Tetapi ya, ini kan di dunia hukum kan penuh harus bisa membangun argumentasi dan sebagainya. Loh, ini kan orang dalam keadaan mau tergoncang, kemudian dia menembak secara membabi buta kepada orang yang berusaha menggagahi dirinya itu. Nah, dia nggak pernah dapat pelatihan nembak pistol. Dia hanya melihat dari film kalau pistol itu ditarik pelatuknya. Dor, 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 matilah semua orang yang berusaha menggagahi itu. Kalau saya jadi pengacara, itu argumentasi saya salah satunya ya. Nggak dapat pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dia berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan jahat orang lain. Nah, next berikutnya. Pembelaan itu harus seimbang dengan serangan atau ancaman serangan. Seorang petani menjaga kebun apelnya, tiba-tiba datang serombongan anak-anak mencuri apel. Dia berusaha membela diri, membela hartanya. Petani itu lalu menembak anak itu. Nah, ini nggak seimbang. Seharusnya proses pembelaan diri itu adalah menembakkan pistol ke atas, apalagi yang dihadapi anak-anak. Ya, menembakkan pistol itu ke atas. Anak-anak melakukan kejahatan nyolong apel gitu ya. Tembakan ke atas ya lari namanya anak-anak ya. Wong tahu ada pemiliknya aja dia lari kok, mau curi mangga, ketahuan sama yang punya diterakin, woi gitu aja dia udah lari duluan. Oke, next berikutnya. Masih alasan pembenar, menjalankan perintah undang-undang pasal 50. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Ya. Kemudian tadi saya sebut ya di awal ya, saya sebelumnya ya, melaksanakan perintah undang-undang, contoh menahan orang. Nah, penyidik menahan orang karena kewenangannya, perhitungannya, maka orang ini harus ditahan. Menjalankan perintah jabatan pasal 51 ayat 1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang menang tidak dipidana. Ya. Salah satunya yang di video pertemuan ke-6 dan 7 yang saya sebut itu adalah regu tembak. Ya.
melaksanakan perintah eksekusi hukuman mati. Kemudian alasan pemaaf. Kita masuk kepada pasal 49 ayat 2, tadi 49 ayat 1, masuk kepada pembelaan terpaksa yang benar ya. Sekarang yang melampaui batas. Alasan pemaaf, not where excess. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Nah, syarat ada serangan atau ancaman serangan seketika sama seperti pasal 491, kemudian tidak ada jalan lain untuk menghindarkan diri secara wajar sama seperti pasal 9 ayat 1, kemudian pembelaan tidak seimbang. Kalau pasal 49 ayat 1 tadi adalah seimbang, kalau ini adalah tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Karena tadi ada pasal yang ini ya. Nah, ada kegoncangan jiwa yang hebat. Ini membedakan dengan pasal 49 ayat 1. Jadi karena ada kegoncangan jiwa yang hebat, maka kemudian pembelaan terpaksanya itu tidak seimbang. Maka ini dibenarkan oleh undang-undang. Nah, berikutnya. Not where excess tidak menghapus pidana, kecuali karena tadi ada kegoncangan jiwa yang hebat. Ini yang membedakan dengan pasal 49 ayat 1 KUHP. Fungsi batinnya tidak normal, sehingga kemudian menimbulkan alasan pemaaf. Menggonceng istrinya, dibegal, istrinya dibunuh, pasti tergoncang jiwanya. Hampir dapat dipastikan bahwa yang laki tergoncang jiwanya. Langsung menyerang balik, membunuh si pelaku. Ya, meskipun si pelaku sudah ampun dia membunuh. Maka ini menurut hemat saya adalah dia tidak dapat dipidana. Soal kemudian dia dipidana atau tidak, pembuktiannya adalah di pengadilan. Ya, jadi saya setuju ketika kemudian ada kasus-kasus di lapangan itu, ya, itu tidak berhenti di kepolisian, tapi tapi diselesaikan di pengadilan. Nanti biar hakim yang memeriksa melalui negatif bootleg teori itu, pembuktian negatif itu, bahwa kemudian hakim yakin bahwa si pelaku memang memenuhi pasal 49 ayat 2 KUHP, not where excess. Ya. Kasus di mana lagi itu yang di Tangerang atau mana itu? Yang pelajar, malah santri kalau nggak salah, membunuh balik begalnya. Ya. Maka pembuktiannya di pengadilan. Kalau orang mungkin tidak tahu hukum ya mungkin akan mencaci ya, polisi tidak adil dan sebagainya. Oh dia membela diri kok. Ya, jadi biar dibuktikan di pengadilan. Nah, kemudian, tetapi kalau dalam rangka memenuhi nilai-nilai di masyarakat ya, kalau masyarakat berkehendak seperti itu ya polisi ya dapat bertindak, melihat case-nya sudah kemudian bertindak sebelum dari pengadilan itu. Jadi melihat nilai-nilai yang ada sebenarnya di masyarakat soal-soal itu. Oke, next berikutnya. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah dengan itikat baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi ada itikat baik mengira bahwa perintah diberikan itu karena bagian dari wewenang atasannya itu. Ya. Secara subjektif orang yang diperintah mengira, nah tadi ya saya sebut ya, mengira bahwa perintahnya adalah sah. Ya, dilihat dari pejabatnya mengeluarkan perintah macam apa. Ya. Jadi dia harus bisa mengukur. Oh ini pejabat atasan saya mengeluarkan perintah seperti ini. Saya rasa nih, ya perintah ini sesuai dengan wewenang yang dia berikan. Nah, jadi dia mengira dengan itikat baik mengira itu. Dan secara objektif, dia harus berpikir objektif bahwa kemudian itu adalah bagian dari lingkungan pekerjaannya. Contoh, seseorang komisaris polisi memerintahkan kepada bawahannya untuk menangkap seorang tersangka. Ternyata orang yang dijadikan tersangka itu tidak bersalah. Ia secara patut mengira bahwa perintah itu adalah perintah yang sah wenang
perintah itu adalah dalam lingkup bahan kerjaannya. Kan polisi kan menangkap orang ya, melakukan proses-proses penegakan hukum. Jadi kan dia mengira bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya. Oke, terima kasih. Itu pertemuan ke-8. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9 terkait pogging, percobaan ya. Ini ada kurang lebih 13 slide, maka mohon ditunggu. Semoga kuota kalian mencukupi ya. Kalau tidak cukup ya dihentikan lihat videonya. Nanti kalau dapat wifi gratis atau pas sudah beli kuota, silakan melihat lagi, melanjutkan pada pertemuan ke-9 ini. Pogging secara doktrinal. Secara doktrinal, pogging adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Jadi mencoba ya belum selesai ya. Pogging pada delik formil, delik tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contoh ya, pasal 362 pasal pencurian. Barang siapa dengan sengaja mengambil, dia udah mengambil sesuatu, mengambil mesti dengan mengambil sesuatu ya. Dua unsur ini pasti terikat ya. Mengambil sesuatu yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain. Ya, dengan maksud untuk dimiliki. Nah, belum sampai untuk dimiliki, atau dalam penjelasannya ya, itu adalah untuk menguasai. Dia belum pada sepenuhnya menguasai. Di minimarket dia punya niat mencuri ya, tapi kemudian mengambil, berusaha untuk menguasai, belum selesai. Maka ini sudah masuk ke pogging, percobaan. Delik material, yaitu delik tindak pidana yang telah dianggap selesai dengan telah terjadinya akibat yang dilarang. Delik yang dianggap selesai dengan telah terjadinya akibat yang dilarang. Pada pogging delik material, salah satu contoh itu adalah percobaan pembunuhan. Pasal 338 atau 340 KUHP. Tapi belum selesai. Artinya belum selesai apa? Orangnya masih hidup. Kalau orangnya mati, ya selesai berarti. Oke, next berikutnya. Pogging dalam KUHP pada kejahatan disebut dalam pasal 53, pogging terhadap pelanggaran disebut dalam pasal 54. Nah, di antara pasal 53 atau 54 ini, manakah yang kemudian dapat dipidana, manakah yang tidak dapat dipidana. Pasal 53, mencoba melakukan kejahatan dipidana. Sekali lagi, mencoba melakukan kejahatan dipidana. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Jadi mau melakukan kejahatan, berhentinya kejahatan itu kalau karena kemauannya sendiri ya, karena kemauannya sendiri. Contoh, mau mencuri nih, udah ngambil, mau menguasai, tapi kemudian menguasai barang yang diambil tadi itu, kemudian dia sadar, ingat Tuhannya gitu ya. Ini perbuatan buruk rek gitu ya. Wis nggak saya lanjutkan. Maka kemudian ini tidak dipidana. Tetapi kalau disebabkan bukan karena kehendaknya, dia diteriakin orang lain, maling, maling gitu ya. Maka ini tetap dapat dipidana. Hukumannya bagaimana? Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Kalau ancaman hukumannya 6 tahun, maka dikurangi sepertiga ya 4 tahun itu. Jika kejahatan diancam pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, kalau di dalam pasal contoh curas dengan kekerasan, ya ternyata statusnya percobaan, ya dia bersama 2 orang dalam curas itu, pencurian dengan kekerasan itu ya, orangnya masih hidup, maka dia paling lama 15 tahun. Meskipun ancamannya pidana mati atau seumur hidup.
Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan telah selesai. Artinya pidana tambahannya sama dengan yang lain ya, tidak ada pidana tambahan khusus percobaan, tidak ada. Oke, next. Pasal 54. Nah, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Karena pelanggaran itu ya bukan pidana itunya, ujungnya. Oke, next berikutnya. Syarat terjadinya percobaan. Satu, ada niat. Niat itu sudah terwujud. Yang kedua, niat itu terwujud dengan permulaan pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak selesai karena faktor di luar kehendak pelaku. Artinya salah satu contoh tadi adalah faktor diteriakin orang, ya, faktor kondisi tempat dia akan melakukan kejahatan. Nggak jadi deh melakukan kejahatan ini meskipun sudah sebagian terlaksana ya, karena keadaan lokasi dan sebagainya tidak memungkinkan untuk menyelesaikan itu. Jadi faktor penyelesaiannya adalah karena kehendak pelakunya itu. Oke, next berikutnya. Seorang pengemudi dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena mencoba melakukan pembunuhan terhadap polisi yang untuk keperluan pemeriksaan telah memerintahkan mobil berhenti. Tetapi dengan kecepatan yang tinggi mengarahkan mobil itu pada polisi. Nah, pasal 338. Pembunuhan dengan sengaja ya. Nah, oke, next berikutnya. Niat itu sudah terwujud dengan permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan dari maksud pelaku dan permulaan pelaksanaan dari kejahatannya sendiri. Ini yang subjektif. Teori percobaan subjektif itu lebih kembali kepada diri pelaku. Nanti ada contoh. Permulaan pelaksanaan dari kejahatannya adalah teori percobaan objektif. Objektif kembali ke kejahatannya atau perbuatan jahatnya, subjektif kembali kepada siapa yang melakukan kejahatan. Terpicu cemburu buta, Solasmo berniat, ya Solasmo ya, Solasmo berniat membakar rumah mantan pacarnya. Solasmi, Solasmo punya mantan pacar namanya Solasmi. Solasmo benci sama Solasmi. Untuk keperluan itu Solasmo pergi ke warung membeli bensin dalam rangka mewujudkan niatnya tadi itu. Pergi ke warung membeli bensin itu ya bukan kejahatan ya, membeli bensin kok masih kejahatan, tidak. Tapi ini permulaan. Sepulang dari warung menuju rumah Solasmi. Nah, B itu apakah kejahatan? Ya enggak juga. Mau ke rumah Solasmi bawa bensin ya bukan kejahatan. Beda lagi kalau bawa bom ya, bom dilarang. Maka ya sudah masuk kejahatan. Narkoba ke rumah Solasmi bawa narkoba, itu sudah membawa narkoba ya dilarang. Sesampai di rumah Solasmi, Solasmo menyiramkan bensin itu ke pagar rumahnya. Sudah masuk kejahatan? Sudah? Sudah dong, kan ya merusak itu namanya. Merusak pagar orang, disiram bensin itu kan ya juga menimbulkan bercak-bercak apa gitu yang mengurangi fungsi dari pagar itu. Ya, sisi keindahan juga berkurang. Ya. Yang D, ketika sedang menyalakan korek api, Solasmi teriak hingga Solasmo gagal membakar rumah itu. Ya, selesai. Ya, percobaan ada. Ya, karena dia diteriakin. Kecuali kalau mau bakar, sudah nyiram mau bakar, ya, dia berhenti karena hatinya. Saya masih ingat Solasmi rek, nggak jadi deh, nggak saya teruskan. Nah, mana yang percobaan subjektif, mana yang percobaan objektif. Poin A, B itu adalah subjektif. Poin C dan D sudah masuk, C itu sudah masuk ke kejahatannya ya. Sehingga C dan D adalah percobaan objektif. Oke, next berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan ini. Ya, nah ini. Pada delik formil percobaan dianggap teori percobaan dalam praktek penegakan hukumnya
soal teori objektif yang saya sebut tadi itu teori yang sudah mengarah pada, kejahatannya. Pada delik formil, percobaan dianggap terjadi setelah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang. Pada slide-slide sebelumnya saya sebut tadi contoh mencuri ya, di minimarket itu, mengambil. Barang siapa dengan sengaja mengambil, diambil, maka ini telah terjadi percobaan. Kalau kemudian diselesaikan sampai akhir, maka kemudian, dan dia berhasil mampu menguasai barang itu, ya, secara melawan hukum, maka percobaannya hapus, menjadi telah selesai pidananya. Telah selesai perbuatan melawan hukumnya. Pada delik material, percobaan dianggap terjadi setelah perbuatan yang dilakukan pelaku menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat. Artinya apa? Contoh pasal pembunuhan. Ternyata korbannya masih hidup, meskipun peluru itu menembus tubuhnya. Mau nembak dada, ternyata kena kena apa? Pundaknya itu, ya. Dapat secara langsung dapat menimbulkan akibat yang lain. Pada delik yang menggunakan alat setelah pelakunya menggunakan alat itu. Nah, ya, jadi mari dipahami bersama. Termasuk nanti sebelum UTS UAS itu saya kasih semua file-file yang saya punya, pengajaran yang saya punya ini. Oke, terima kasih. Ini pertemuan ke 8 dan 9 yang menurut SAP itu sudah masuk kepada pertemuan ke 12 13 kalau nggak salah. Ya, tapi kita masih ada pertemuan berikutnya terkait perbarengan atau konkursus. Dan saya akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya sebenarnya juga tidak nyaman ya ngajar model kayak gini itu, karena saya harus kalau via Zoom juga nggak nyaman juga ya. Sudah contoh diperintahkan untuk nyalakan semua kamera, ternyata ada yang nggak nyalakan dengan alasan ini, alasan itu dan sebagainya. Juga nggak nyaman juga kalau kemudian ada yang nggak perhatian. Jadi tingkat ketidakperhatiannya itu lebih tinggi pakai Zoom itu daripada pakai di kelas itu ya. Nah, kalau di kelas kan cenderung mahasiswa cenderung ada perasaan-perasaan harus taat dan lain sebagainya. Ya, eh, dan ini agak nyaman juga karena harus ngomong sendiri, aneh gitu ya ngomong sendiri dengan kamera di hadapan laptop. Ya, meskipun pada akhirnya kalian melihat video saya ini. Oke, jangan lupa presensi ya, klik saja link presensi di deskripsi video ini, dan kalian tidak perlu subscribe, tidak perlu ngasih like, tidak perlu ngasih dislike, tidak perlu ngasih komentar juga, tidak perlu ngasih klik tanda lonceng juga nggak perlu, karena saya tidak mengambil keuntungan apapun dari video-video yang saya share di sini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.